بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد لها بهذا سمات الممدود. فعمرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة والفريقين من قرب ومن عجم. لم يفترق طاعا مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazzimain ala mamariduhu wa tayyib. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjiku ilaha min ahwali yawmi zihab wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati di hadapan para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru, mobil khusus guru kita bersama Mukarram Muhtaram
yang sama-sama kita hormati Bapak Ki Haji Abdul Rahman As-Susuki, juga yang kami hormati Bapak Ustadz Hashim, Bapak Ustadz Budiansah, Bapak Ustadz Nadi, Bapak Ustadz Mulyadin, Bapak Ustadz Idris Afandi, Bapak Ustadz Ahmad, Bapak Ustadz Ikhwan, dan para asatiz yang lainnya, juga Bapak Ustadz Yayan, para asatiz semuanya yang mohon maaf apabila tidak tersebut namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat kita kepada guru-guru kita semua. Teriring doa mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan banyak umur, sehat badan, barokah dalam hidupnya, dan senantiasa ditambah-tambahkan kesabarannya buat mereka dalam membimbing kita. Juga yang saya hormati para ketua DKM Masjid dan Mushola, juga para ketua RW, ketua RT se-Desa Susukan, mobil khusus yang ketepatan pada malam hari ini di wilayah RW 05, yaitu Bapak RW Baisuni, juga para RT yang ada di wilayah 05, juga para tokoh masyarakat, Wan Haji Asmawi, Bapak Nur Nasri, dan yang lainnya, dan seluruh jemaah yang pada malam hari ini dapat hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah buat kita untuk terus bisa mengisi waktu-waktu kita untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, izinkan saya untuk melanjutkan pembacaan kitab yang biasa dibacakan oleh guru-guru kita sebelum nanti kita mendengarkan nasihat-nasihat guru kita, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita dapat ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Hadiniyah Al-Hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Subhanallah ila hadrati sayyidina wa ila hadrati al-musannif hadzal kitab Syekh Habibullah bin Muhammad Haddad wa ila hadrati jami' ulama wal awliya wa syuhada wa salihin wa masyayikh ruqyah ma'in wa jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syekh walillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi fi 'ulumihi wa bi barakatihi fi darain. Amin. Faslun al-mudawamatu ala dzikrillah ta'ala. Bermula ini yaitu sebuah pasal di dalam menerangkan tentang dawam, terus-menerus, rutin atas berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yang bagi ayyakuna laka wirdun min zikrillah ta'ala tahaddahu bi waqtin aw tahsuruhu bi adadin. Sepantasnya, seyogianya bahwa ada bagi kamu wirid min zikrillah ta'ala, dari zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kita diingatkan pada malam hari ini oleh pengarang kita bahwa dalam hidup dan kehidupan kita, apalagi saat sekarang ini, ya, kehidupan kita penuh banyak tantangan, penuh banyak godaan. Iman kita harus kuat, pribadi kita juga harus kuat. Nah, ulama mengingatkan kepada kita bahwa kita
sepantasnya memiliki wirid, memiliki kebiasaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahaddahu bi waqtin, di mana kita mengkhususkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu waktu. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya. Kita mengkhususkan waktu untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ulama-ulama terdahulu, guru-guru kita itu setiap kita setelah sholat 5 waktu sudah disiapkan paket zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau udah sholat kita bersama-sama, ya, walaupun tidak tersurat tapi tersirat, orang tua kita ini pada sesepuh ngajarin kita habis sholat maghrib nggak langsung pulang. Yang mudah-mudahan udah nontonin, ya, sabar sampai doa, sampai salam-salaman, ya. Maka itu adalah salah satu dari pengamalan apa yang disampaikan oleh pengarang kitab ini. Kita khususkan, sediakan waktu untuk zikrullah. Dan apabila kita lebih memperhatikan, kita lebih memikirkan lebih jauh, ternyata paket yang sudah ulama kita siapkan, zikir setelah sholat, subhanallah Pak, Bapak pasti ya sudah mendengar fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan dari zikir kepada Allah. Di antaranya, ya, kata sabda Nabi bahwa siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lalu posisi kaki kita belum berubah, ya, setelah kita duduk tahiyat akhir, sebelum kita baca Allahumma antas salam, kita baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka keutamaannya adalah Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Gede gak Pak pahalanya? Gede banget. Cuma tadi ujiannya, ya, pengennya Allah malah pas jalan baik kita, ya. Habis itu kalau kita berjamaah kita bisa zikir bareng, ya, kita baca Qul 3 kali. Kan kita tahu Pak ya, siapa yang baca Qul 3 kali kemana? Bagaikan dapat pahala, ya, mengatakan Al-Quran, belum lagi ayat kursi dan lain sebagainya. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sampai kepada doa. Di mana doa kalau kita baca bareng-bareng, ya, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah warisan orang tua kita, warisan dari guru-guru kita. Kita dari yang apa bahasanya, kita penduduk asli, ya, ya kali orang-orang yang biasa pindahan dan lain sebagainya belum terbiasa. Kita ini sudah menjadi kebiasaan kita, jadi mereka ikut sama kita. Enak banget kan, di sholat berjamaah kita paling 10-15 menit kita zikir bareng, kita doa bareng. Ini adalah bagian tadi kita mengkhususkan waktu buat zikrullah. Apalagi Bapak-bapak semua bisa mengkhususkan waktu di malam hari, ya, tahajud, waktu duha dan lain sebagainya. Karena memang, ya, saat ini, ya, tadi sebagai awal kalam dari saya, begitu banyak manusia yang terkadang tidak tahan, tidak kuat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita hidup di alam modern, kita hidup di abad 21,
tapi banyak sekali orang-orang yang mudah stres. Betul? Ya, banyak orang-orang yang terkadang puyeng, udah minum obat dan lain sebagainya nggak sembuh-sembuh. Banyak sekali problematika kehidupan yang terkadang kita tidak mampu mengalahkannya, kita tidak mampu menghalanginya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ujian hidup yang pasti kita semua miliki, agar kita mampu dapat mengatasinya, maka zikir kepada Allah adalah salah satu solusinya. Apalagi kalau orang-orang muslim ya, terkadang orang-orang Korea, artis-artis Korea, ya, orang-orang Jepang dan lain sebagainya, sama-sama kalau kita ketahui, kita dapat berita, ya, kalau orang Korea itu punya masalah sedikit langsung dia bunuh diri, ya, jadi sangat rentan, sangat lemah kepribadiannya. Oleh karena itu, ya, kita tambahkan, kita sediakan waktu kita untuk zikrullah. Ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya, ya, zikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Kalau hati sudah tenang, nanti akan lembek kepada anggota tubuh yang lain. Badan kita enteng di bawah ibadah, ketika kerja juga enteng dan lain sebagainya. Terus autah suruh biadadin, atau kamu meringkas zikrullah dengan bilangan, ya, dengan bilangan. Ya, kali kita mah nggak sanggup baca sholawat 1000, ya, baca istighfar 1000, ya, bertahap dah. Kita bertahap sebagaimana ajaran dari Rasul, dari guru-guru kita, ya. Habis sholat tadi tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33. Terus mungkin, ya, bapak-bapak udah diajarin sama guru-gurunya, itu baik, ya, kita amalin, ya, sesuai dengan ajaran guru dan sesuai dengan Rasulullah SAW. Wahina idzin fala ba'sa bisabhati li dhabtil adadi. Nah, ketika kita ingin meringkas, ya, ingin mengetahui jumlah zikir, kalau kita baca sholawat sama Nabi, ya, ingin misalnya 100 kali, kita kan perlu yang namanya alat buat zikir, ya, namanya tasbih, ya. Nah, di sini wahina ini, dan pada saat ini ketika kita ingin mengetahui jumlah bacaan zikir kita, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, bisa hati kita menggunakan alat yang namanya tasbih lidobtil adadi, ya, sebagai patokan buat hitungan kita. Jadi gak apa-apa tuh pakai tasbih, ya. Yang dikit-dikit bid'ah gitu, ya. Nah, ini dijelaskan sama Muslim ini, enggak apa-apa pakai tasbih, yaitu untuk, ya, membantu kita dalam menghitung zikir yang kita baca. Malam hari ini, ya, sedikit yang saya baca, intinya mari sama-sama kita sediakan waktu dalam kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita tenang, agar hidup kita terarah. Kita begitu sangat membutuhkan bimbingan Allah. Kita sangat ingin hati kita tenang dalam menjalani kehidupan ini. Maka solusinya adalah kita siapkan waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk bisa mengamalkan kebaikan ini, yaitu zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri
Mukarram Bapak Kiai Haji Fakhruddin, maka Allah diberi hayati, juga Mukarram Ustaz Johan Amsuri Sa'ari selaku Ketua MUI Desa Susukan, maka Allah diberi hayati, guru-guru kita yang lain, orang tua kita, para sesepuh, dan seluruh jamaah pengajian Sahriyah bulanan MUI Desa Susukan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat, segala anugerah, wahdiah, minnah, dan lain-lain sebagainya yang Allah Ta'ala berikan, curahkan kepada kita. Maka seluruh apapun aktivitas kita, masalah kita, keinginan kita yang akhirnya Allah Ta'ala berikan terbuka, itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala ni'amillah atas segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bisa ngajak kita mendekati diri sama Allah Ta'ala, bisa ngajak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih bisa untuk tazkiyatul nufus, pembersihan daripada hati kita dalam rangka ibadah, dalam rangka amal soleh, dan lain-lain sebagainya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian bersolawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau Rasul, kepada sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya juga harus jujur bingung mau ngomong apa, karena ceritanya saya berat, Ustaz Jumat kemarin Jumat juga kita itu. Jadi saya juga bingung mau ngomong apa dia. Tapi aku melihat para jamaah Majelis Sahriyah MUI Desa Susukan yang dirahmati Allah Ta'ala, sedikit daripada ikhtiar saya coba menerjemahkan daripada ayat Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad manallahu iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim wa yuzakkihim. Sungguh suatu anugerah yang besar daripada Allah Ta'ala, iz ba'atsa fihim, ketika Allah utus kepada manusia, kepada mereka, rasulan min anfusihim, satu orang rasul dari jenis mereka, rasul yang juga diciptakan sebangsa sama kita manusia. Maka ketika rasulnya manusia, pertama pasti bisa kita contoh. Yang kedua, pasti punya sisi-sisi manusiawi. Yang di satu sisi kita besarkan nama rasul, kita takzim nama Nabi Muhammad, tapi di sisi lain Nabi Muhammad sama kita. Beliau nikah, beliau tidur, beliau sakit, beliau makan, ini sama sama kita. Tapi kenapa derajatnya bisa beda sama kita? Antara Rasul dan kita selaku umatnya, derajatnya di mata Allah beda. Yang nantinya Nabi Muhammad SAW ini bisa lihat semua alaihi ayati wa yuzakkihim, bisa bacain daripada ayat Allah, dia sampaikan ke kita, dan dengan ayat keterangan Nabi Muhammad yang hadisnya merupakan wahyu daripada Allah, merupakan ilham daripada Allah Ta'ala, wa yuzakkihim, bisa bersihin hati kita. Dari sini kelihatan kenapa ulama-ulama kita rumusin rukun agama ada 3, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam ya hukumnya syariat, iman hukumnya hakikat, ihsan hukumnya thariqah wal ma'rifah.
Maka yang dibaca guru kita tadi bicara zikrullah, ini satu torikoh. Jadi kalau gambaran saya antara syariat, hakikat dengan makrifat, gambarannya begini. Ini coba menganalogikan. Syariat satu jalan menuju Allah Ta'ala. Anggap hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Makrifatnya kita mengenal Allah Ta'ala dengan zikrullah. Maka mau nggak mau ya harus kesana kita bicara. Makrifatnya misalnya stasiun Citayam, syariatnya berarti dari Bogor kalau lewat Susukan ini berarti ikut Imam Syafi'i, kalau lewat Duren Baru ikut Imam Maliki, kalau lewat Bambon itu ikut Imam Hambali dan lain-lain. Itu syariat. Hakikatnya Citayam. Jadi nggak usah berantem mau kunut kagak kunut gitu loh. Maulid kan ingat dari naik bocor token listrik bunyi Allah Akbar tanggal 25 besok langsung mobil mulai ngacok di sembahyang kita nih. Puncaknya rokaat terakhir 3/4 ya ini zaman yang orang awam Ustaz pernah kayak begini berarti Ustaz gak musuh lebah itu pasti gak musuh. Tapi kalau sudah sampai makrifat bisa lebih nggak musuh dia, karena dia sudah jauh nikmat sama Allah. Jauh itu apa ya? Kalau bahasa kita mempelai. Kalau orang ngomong mempelai, di kita tanya habis ya udah. عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم يا ربنا يا قدير لنا معبد كل موجود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن رسالة اصحاب رسول الله اجمعين نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدبر بها الذنوب وتصرف بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلد بها الصور